الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pada hari ini kita akan belajar bab tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an bersama Bapak Ribut Margianto MPD, guru PAI SMP Negeri 22 Semarang. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kedua, menunjukkan dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Empat, menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah dengan benar. Kelima, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. Keenam, membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Iman kepada kitab Allah. Kalian masih ingat rukun iman kepada kitab Allah? Rukun iman yang keberapa? Masih ingatkah? Mari kita pelajari dahulu. Rukun iman terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasul Allah. Kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Jadi, rukun iman itu ada 6. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang beriman kepada kitab Allah yang merupakan rukun iman yang ketiga. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menurut bahasa, kitab artinya buku atau surah kiriman. Sedangkan iman yaitu percaya. Secara terminologi, iman kepada kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sedangkan pengertian kitab dan suhuf, kalau kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Itu pengertian kitab. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi itu dari segi pengertiannya. Dari segi persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf, kalau persamaannya, kitab dan suhuf itu sama-sama wahyu dari Allah, sama-sama pemberian dari Allah. Nah, sedangkan dari perbedaannya, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Karena yang namanya suhuf tadi masih berupa lembaran,
sedangkan kitab itu sudah menjadi satu kumpulan dari beberapa suhuf. Kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf itu tidak dibukukan karena masih berupa lembaran-lembaran. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Itu persamaan dan perbedaannya. Kitab-kitab Allah, ya, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sahifah-sahifah berupa lembaran-lembaran atau firman Allah kepada Nabi Ibrahim dan nabi lainnya yang berupa suhuf tadi. Hukum beriman kepada kitab Allah ini adalah fardu ain. Jadi yang namanya fardu ain itu setiap kalian wajib. Orang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia dianggap murtad karena dia mengingkari iman kepada kitab Allah. Nah, suhuf Allah itu Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Sis itu menerima sejumlah 50 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Fungsi diturunkannya kitab sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Periodisasi kitab-kitab Taurat itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada abad ke-1 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Itu merupakan periodisasi kitab-kitab yang diturunkan. Yang pertama yaitu Taurat. Taurat itu dari kata Torah yang artinya instruksi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Kitab Taurat ini disebut sebagai The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Kitab Taurat diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 44. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Sesungguhnya
kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Penjelasan lain dari Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel itu mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Kandungan dalam kitab Taurat sebagaimana 10 firman Allah yang berisi 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah, menyebut nama Allah dengan hormat, supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat. 4. Menghormati kedua orang tua. 5. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 6. Larangan berbuat zina ataupun cabul. 7. Larangan mencuri, larangan berdusta, menjadi saksi palsu ya. Kemudian larangan berkeinginan berbuat cabul, larangan mengambil hak orang lain. Ini merupakan kandungan dalam kitab Taurat. Yang kedua yaitu Zabur. Dalam bahasa Arab Mazmur, dalam Ibrani yaitu lagu atau musik. Kitab Zabur ini berisi 150 surah yang diberikan Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, berbahasa Hibtiyah, yaitu berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, menyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Keempat, ratapan dan doa-doa individu. Yang kelima, berupa nyanyian untuk raja. Itu isi dari kitab Zabur. Nah, dalam firman Allah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur ini kepada Daud. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga yaitu Injil. Secara bahasa, Injil artinya pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani baniya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi yang namanya Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Secara umum, kitab Injil ini berisi tentang, pertama, perintah untuk kembali mengisahkan Allah.
Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasannya ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa terdahulu. Injil yang sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, yang ajarannya yaitu Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Kedua, Yesus bukan anak Tuhan, tetapi Rasul Allah. Ketiga, putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Itu yang berisi dalam Injil Barnabas. Yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Bahkan pembacanya ini merupakan ibadah. Membacanya saja ibadah. Itu adalah Al-Quran. Firman Allah, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran surat Ali Imran ayat ketiga. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad berbagai macam. Yang pertama, malaikat langsung memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Itu yang sangat berat yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud aslinya. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur ini, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung jadi, tapi secara bertahap. Ketika ada permasalahan, muncul perintah, muncul larangan. Itu adalah Al-Quran. Yang pertama yaitu agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan, karena turunnya satu-satu. Ketika ada permasalahan, maka turunlah ayat Al-Quran. Kemudian diturunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi seketika terjadi sesuatu, maka turunlah ayat. Ketiga, memudahkan untuk diingat dan dihafalkan. Keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kedudukan Al-Quran yang pertama yaitu sebagai kumpulan wahyu Allah dari beberapa kitab dahulu, kemudian jadikan satu, yaitu berupa kumpulan wahyu Allah dari kitab pertama sampai terakhir. Ini semua ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu sebagai
sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk yang pertama, rujukan pertama bagi ulama-ulama untuk menentukan sebuah hukum. Fungsi Al-Quran, yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda antara hak dan yang batil. Yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran. Ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kedelapan, Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Karena orang yang membaca Al-Quran maka jiwanya akan tenang, damai, dan tentram. Kesepuluh, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Yang ke-11, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Ya, semuanya ada dalam Al-Quran. Dari isi kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi dua dari segi kuantitas dan segi kualitas. Dari segi kuantitas itu kalian bisa baca sendiri, ada 30 juz, 114 surat dan lain sebagainya. Kemudian dari segi kualitas, yang pertama yaitu dari segi akidah. Jadi Al-Quran ini menjelaskan tentang akidah. Yang kedua tentang syariah atau hukum. Yang ketiga itu akhlak. Syariah itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ibadah, yang kedua yaitu muamalah. Kemudian muamalah sendiri juga terbagi lagi. Ada munakahat, faraid, jinayat, hudud, dan lain sebagainya. Itu adalah kandungan Al-Quran. Nah, untuk akidah yaitu berkaitan tentang mengajarkan kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Itu adalah akidah sebagai rukun iman tadi. Kemudian untuk ibadah, yaitu mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah. Bagaimana sholat, bagaimana beribadah kepada Allah, ya kan? Itu adalah ibadah. Bagaimana tata cara untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sedangkan muamalah, yaitu mengajarkan hubungan antar manusia. Bagaimana bersosialisasi dengan manusia, ya, interaksi dengan manusia, dengan tetangga, dengan teman. Itu hubungan muamalah kita terhadap sesama manusia. Kemudian akhlakul karimah, yaitu mengajarkan tentang budi pekerti yang mulia, mengajarkan tentang akhlak, etika, sopan santun, dan lain sebagainya. Kemudian tarikh, yaitu menceritakan sejarah umat terdahulu, menceritakan umat-umat terdahulu sebagai pembelajaran untuk sekarang. Kemudian syariat, yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, sehingga agama Islam itu mengajarkan beberapa hukum-hukum perundang-undangan, ya, yang diatur dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Membaca Al-Quran ini merupakan nilai ibadah dan juga mendapatkan pahala dari Allah. Bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah, yang pertama, struktur bahasanya itu sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Kedua, terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Ketiga, ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Keempat, adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang.
yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Nah, sikap perilaku kepada kitab-kitab Allah yang pertama, kita mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Al-Quran surat Ali Imran ayat 3-4, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas. Dan Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kitab Taurat dan Injil ini sudah menjadi petunjuk bagi umat-umat terdahulu. Maka kita juga harus meyakini dan mengakui serta menghormatinya. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab Al-Quran itu merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkannya. Ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Keempat, menjalankan hidup hanya untuk beribadah kepada manusia. Kita bermuamalah, kita membaca Al-Quran, ya, hubungan dengan sama manusia, menjalankan perintah yang ada dalam Al-Quran, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah, taat beribadah kepada Allah dengan benar, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang terakhir, bersikap optimis dalam hidup. Hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini, ya, yang bisa kita ambil, yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakanlah surga-surga. Yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 101 yang berbunyi, Ulinduru madza fis samawat. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah anak-anakku semua, pembelajaran kali ini tentang iman kepada kitab Allah. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Pak Guru akhiri, demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.